Welcome to channel komunitas Umar Bakri Peduli Pendidikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam rapat kecil. Tapi sebelumnya kita menyanyikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridhonya kita semua dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas hal-hal kecil seperti visi, misi, dan program yang akan kita bawa ke depan. Oleh karena itu, saya harap teman-teman hari ini bisa memberikan gagasan-gagasan kepada komunitas kita agar komunitas ini bisa berjalan ke depan dengan baik. Oleh karena itu, saya serahkan kepada Bapak Ketua untuk memulai pembicaraan kita pada sore hari ini. Bapak Ketua, saya persilakan. Ya, terima kasih buat kesempatan diberikan. Ini merupakan hal yang mungkin tidak biasa kita lakukan, tapi kemudian dipaksakan karena kita punya hati nurani melihat kondisi keadaan pendidikan di Kabupaten Alor, sehingga kita semua dengan latar belakang sebagai orang pendidikan setidaknya berkumpul untuk memang rencana untuk setidaknya bisa bahasa orang hadir, tapi kemudian ini soal panggilan. So, kita berkeinginan hati atau untuk berkumpul walaupun 6 orang, tapi kita akui bahwa negara Indonesia ini terbentuk dari 3 orang pemikiran. Memang dengan jika bakal awal kita 6 orang yang hadir akan punya pengaruh besar ke dalam dunia pendidikan di masa yang akan datang. Sehingga itu menjadi cerita tersendiri buat kita sebagai para pelaku pendidikan di zaman sekarang. Karena itu pada kesempatan ini kita akan mulai dengan kita menetapkan sebuah visi yang sama. Kita membangun sebuah pemahaman, membangun kita pemikiran yang sama berkaitan dengan organisasi yang kita bentuk yang namanya Umar Bakri Peduli Pendidikan. Karena itu kalau ada teman-teman bawa HP, kita langsung saya akan kirim dia punya visi, kemudian kita sama-sama bahas pikiran. Memang ada visi ini kita kemarin 4 orang sudah bahas, tapi kemudian kita menghadirkan kembali visi ini untuk kita dibahas karena kita butuh pikiran baik dari Bapak dari Nur Arif dan juga Nurani untuk setidaknya memiliki pikiran agar visi ini setidaknya bisa digunakan untuk 10-20 teman-teman sebagai target pertama kita untuk pencapaian. Karena itu ini kalau Bapak Arif sudah bawa HP, biar nanti siapa yang bawa HP? Supaya biar nanti Bapak Arif ada di sana, yang di Bapak Arif ada Pak. Kalau tidak Atau sahabat kirim baru banyak atau banyak yang dibaca di Bapak Oswan untuk kita sekaligus bahas cepat karena mungkin ada acara yang sebelumnya itu sesuai. Ya, saya coba baca untuk kita sedikit. Kemudian sebelum kita masuk ke visi misi dan sebagai informasi tambahan, memang awal perjalanan sampai organisasi bentuk karena perjuangan kita tentang guru kontrak. Ya, hampir sudah 2 tahun ini bersama kami 5 orang bersama Pak Arif juga, kadang-kadang juga Pak Anies bergabung untuk bagaimana memperjuangkan guru kontrak. Ya, jadi dalam perjalanan itu sehingga ada beberapa teman-teman di luar Kecamatan Mutiara yang kemudian juga bergabung, sehingga muncul ide untuk setidaknya perkumpulan atau kelompok ini tidak lagi bubar atau hanya sebatas sementara, sehingga kita usulkan untuk bentuk sebuah organisasi yang kemudian akan membantu kita untuk ke depan. Tidak saya bicara soal guru kontrak, tapi bicara tentang pendidikan secara luas di Kabupaten Alor. Karena itu
Dan yang kedua, poin kedua penting adalah kita di sini kecenderungannya secara normal. Artinya bahwa tidak ada kecenderungan politik, tidak ada kecenderungan ras, tidak ada kecenderungan agama. Kita semua dari semua aliran, dari semua sektor, dari semua suku, dari semua ras, dan semua gabung untuk kita mempersatukan konsep, mempersatukan komitmen untuk punya pemikiran tentang kepedulian pendidikan di alam. Kita tahu bahwa kita ada guru mengajar ini juga kondisi keadaan anak-anak perkembangan. Kalau hasil studi kami 2016 di Jawa, perbedaannya sangat jauh sekali. Tingkat pendidikan, kualitas pendidikan di Jawa dengan alam berbeda. Ini karena apa? Karena memang tingkat kepedulian orang terhadap pendidikan di alam rendah sekali. Baik itu orang tua murid, baik itu anak-anak, baik itu guru-guru, atau lembaga pendidikan tersendiri dalam hal ini swasta atau pemerintah. Kepedulian pendidikan yang rendah. Karena itu kami bersama 4 orang, bersama Bapak John yang ada di Preman, kita bersepakat di kelompok ini. Jadi teman-teman yang sudah datang ini sudah tidak boleh keluar karena kita mau tidak mau apapun terjadi kita harus ini sifatnya tabrak. Kalau bahasa Arab bilang kita lawan, kita tembus. Kami dua hari sudah tahu lah kita bagaimana sampai kita beberapa orang pemimpin di daerah ini, beberapa menteri dan beberapa orang pimpinan daerah. Jadi tiga bakal itu. Yang ketiga, poin ketiga adalah kita rencana untuk salah satu program yang menjadi target kita di April dalam menyambut Hari Pendidikan, kita buat kegiatan akbar sekaligus peluncuran organisasi. Dan itu hari ini hadir, kita bersepakat melalui penting berkaitan dengan visi misi program, bersepakat untuk dijalankan. Tidak apa-apa dengan orang, tapi kalau kegiatan sebesar pasti banyak simpati, empati, dan juga antusias teman-teman guru yang lain bergabung. Amin, amin, amin. Kita akan pertama dimulai dengan visi. Saya baca ulang-ulang, Bapak Oten dengan dibaca ulang-ulang untuk kita. Visi untuk kita hari untuk kita organisasinya adalah membangun pendidikan melalui kesadaran sosial anak-anak bangsa. Membangun pendidikan melalui kesadaran sosial anak-anak bangsa. Ya, membangun pendidikan melalui kesadaran sosial anak-anak bangsa. Membangun pendidikan. Akhirnya kita tahu bahwa pendidikan di Aro ini belum terbangun, belum ada peningkatan. Maka tugas kita adalah membangun, meningkatkan. Yang kedua, melalui kesadaran. Jadi kita dalam kondisi sadar, ada sadar bahwa kita akan menghadapi banyak tantangan. Karena itu kita suatu tekad tuh, Bapak. Salah satu sosok kebanggaan kami 4 tentang Bapak Andi. Kenapa kami masuk? Karena Bapak Andi akan kreativitas dalam Bapak Andi diri itu luar biasa. Dan itu kejadian Bapak Andi itu sangat kami perlukan. Karena kita akan berhubungan dengan segala pembiayaan, toh. Untuk cara-cara begini, nanti begini untuk menghadirkan dana itu Bapak Andi sangat profesional. Karena itu Bapak Andi biar kita 6 orang, tapi kalau Bapak Andi ada itu kita akan merasa sedikit terbantu untuk memperlancar kegiatan. Yang berikut adalah kesadaran sosial, artinya menyadarkan masyarakat tentang pendidikan. Kita terpentiarannya ada aman di kecamatan lain atau kesian. Itu 1 bulan baru kena sekolah sekolah. Kita di Kementerian Kementerian sedikit. Kemudian anak-anak bangsa, karena kita fokus ke anak-anak, mulai dari PK, SD, SMP sampai SMA. Jadi akan itu tanggung jawab kementerian yang lain. Karena itu pendapat teman-teman Bapak Arif dengan Bapak Andi dalam visi ini. Mau tambahkan sedikit silakan. Bapak Arif. Mungkin Pak Andi ada tambahan di visi-visi yang visi ya. Sama itu punya paparan sudah sangat jelas. Sebenarnya fokus pada tujuan pendidikan. Sudah. Pak Mawan ada tambahan? Tambahan. Pertama di situ berwawasan budaya. Kalau budaya Bisa. itu Tidak masalah, itu hanya usulan saja. Pak Arif? Saya sepakat dengan visi yang tadi disampaikan. Visi. Pak Bendara, Pak Os? Ya, jadi kalau kita tambah budaya berarti membangun pendidikan melalui kesadaran sosial anak-anak bangsa dan budaya gitu. Ya. Berwawasan. Membangun pendidikan dan berwawasan budaya. Ya, boleh. Pendidikan dan berwawasan budaya melalui kesadaran sosial anak-anak bangsa gitu. Masuk. Bapak Andi. Oke. Ada tambahan dari teman-teman? pas mantap. Ya, jadi
saya coba lagi tambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Mawan, Bapak Ketua, bahwa membangun pendidikan berwawasan budaya berarti nanti kita akan bekerjasama jadi dinas kebudayaan dan pariwisata. Karena memang pendidikan tidak terlepas dari itu. Maka kita punya pengembangan ke depan itu akan pariwisata juga terbangun. Ya, jadi tapi memang untuk sekarang, untuk 5 tahun perjalanan kalau organisasi bagus yang berkembang, dia fokus pendidikan dulu. Terus lebih baik baru kita mulai sisi masuk tentang kegiatan pariwisata, kegiatan. Karena memang targetnya April itu ada muncul budaya juga. Karena ada lomba-lomba yang berkaitan. Karena mempermudah kita. Pada saat nanti kita mau ada kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan misalnya tanam 1000 pohon. Itu kan kita menulis proposal. Jadi kita juga proposal di setiap instansi yang kita mau begitu. Oke, berarti visi yang pertama Ada tambahan sedikit tadi. tambahan itu diterima Pak Ketua. Teman-teman lain? Sepakat ya? Oke, sepakat. Berarti visi pertama mantap. Membangun pendidikan dengan membangun pendidikan dan berwawasan budaya melalui kesadaran sosial. Ya, terima kasih. Ya, berarti misinya nanti kita sesuaikan. Ya. Kalau visi sudah jelas, maka Berarti ya misi misinya disesuaikan saja. sesuaikan dengan program disesuaikan. Karena salah satu target kita ada April, maka kita punya waktu persiapan dengan kondisi 6 orang ini adalah yang pertama kita tetap membangun jejaring, artinya promosi ke teman-teman guru yang lain. Bapak Ali ada kenalan teman Bapak Arif kok yang guru-guru datang, termasuk dengan visi yang kita kirim. Kemudian tadi saya sampaikan itu melalui video nanti itu dibagikan ke teman-teman untuk itu menjadi bahan promosi buat teman-teman yang lain bahwa kita organisasi ini bebas dari politik. Artinya bahwa kita tidak boleh kecenderungan tergantung dengan salah satu donatur. Kalau kita pakai sistem kita tergantung kepada penguasa atau partai atau apa, itu akan mempengaruhi kita yang kita akan hancur. Karena itu kita berdaya guna tapi bermanfaat. Artinya berdaya guna artinya dan kita berdaya guna bagi kita sendiri untuk orang lain. Jadi setidaknya kita ketergantungan terhadap orang lain itu tidak boleh ada. Jadi kita tidak boleh tergantung orang lain. Kita harus bermanfaat bagi kita sendiri dan kita kelola kita punya sendiri. Memang awal pertama adalah kalender. Kita target harus 10 orang per rendah untuk dana bisa putar. Karena bulan-bulan sekarang ini orang lagi cari kalender untuk tahun 2002. Hanya kondisi kalau kita bisa dalam awal ini cari dana dalam bentuk yang lain, setidaknya itu Bapak Ali yang punya banyak kreativitas. Tinggal bagaimana dengan dana yang kecil, kita kumpul berapa, ini bisa kelola apa. Kemudian kita akan cari dana. Karena memang dalam pencarian dana pun kita juga akan terus promosi dengan cari dana dengan ini. Jadi teman-teman guru di KGTK itu kita juga akan kesenai bahwa ini kita kerjakan terus cari dana dan mudah-mudahan itu jadi inspirasi buat mereka untuk bergabung. Memang beberapa teman bergabung tapi ini soal tadi salah WA tuh. Teman-teman yang punya kepedulian terhadap pendidikan yang alur pastinya dia akan hadir pada hari ini. Gitu. Karena kita tahu bahwa organisasi semacam ini tidak ada, belum terjadi. Mereka hanya bersifat masyarakat dan pendidikan khusus belum. Ya. Kita akan berusaha. Mungkin itu saja. Jadi apa dulu? Membangun pendidikan. Dan Coba baca dulu. membangun ya. Itu visi pertama membangun pendidikan. Wawasan dan budaya. Gitu. Membangun pendidikan melalui wawasan Dan budaya. Dan budaya. Iya. melalui berwawasan dan budaya. Berwawasan budaya. Berwawasan Budaya. Ya. Membangun pendidikan. Jadi masuk pembawaan itu muatan-muatan lokal kita punya Artinya kita antisipasi maksudnya dalam pendidikan ini kan kita tidak terlepas dari budaya. Betul. Jadi itu yang tetap kita munculkan. Ya, dalam setiap aktivitas tuh budaya tetap menjadi melekat dan kita kegiatan pendidikan. Ya. Jadi mau kegiatan apa kita menunjukkan. Kalau perlu salah satu yang disebut mau kita ada pakaian adat juga ada tenunan kita rancang.
Tapi itu yang ini baru cikal bakal. Saya percaya bahwa negara Indonesia mulai pikiran Soekarno dengan Hatta saja negara ini terjadi. Apalagi kita sudah orang. Ya. Soekarno itu hanya dengan pemikirannya dia bisa buat sebuah dasar negara ya. Hebat. Itu pensil. Karena itu kita jangan pernah ragu, jangan takut bahwa yang penting ada niat. Kalau ada niat pasti ada Niat baik pasti Tuhan mudahkan. Oke, kita bisa lanjut ke visi yang kedua. Apa visi sudah, misi tinggal sesuai. Oke. Karena itu mungkin dari saya sudah, mungkin Bapak sudah ketua, sudah mantap. Ya. Sekarang tinggal tergantung bagaimana kita atur supaya kita punya rencana ini bisa ada. Jadi kira-kira apa yang kita buat supaya bisa menghasilkan uang untuk melancarkan kita punya komunitas. Jadi kalau lebih bagus kita bikin proposal. Artinya kita bikin satu kegiatan. Artinya kegiatan jangan terlalu berat. Artinya momen Desember ini kan kita bisa bikin kegiatan misalnya perlombaan di setiap gereja, kita bikin perlombaan apa, voli atau apa ya, di gereja voli bisa atau bulu tangkis atau badminton. Terus di masjid juga begitu, kita bikin kegiatan perlombaan seperti lari karung atau di makan kerupuk atau apa, kita pakai Gitsendo. Tapi begini, Pak Wakil, maksudnya setelah visi dan misi terbentukan, kan tadi Pak Budi misi nanti disesuaikan saja, Pak Ketua bilang begitu. Nah, setelah itu sekarang kita duduk bicarakan bagaimana supaya dari visi dan misi yang sudah kita punya ini, jelas memang betul, semua orang mengerti bahwa sebuah komunitas organisasi ini tidak terlepas dari uang. Uang itu yang salah satu pendukung untuk majunya komunitas kita. Oleh karena itu bagaimana supaya kita komunitas ini seperti yang Pak Budi omong, kita komunitas bersih dari politik begitu. Nah, oke, kalau begitu sekarang bagaimana kita pikir supaya rencana kita ke depan ini berjalan dengan baik. Jelas kita butuh dana. Nah, dana ini yang bagaimana caranya? Mungkin teman-teman bisa. Persoalan dana nanti agak repot juga karena begini, kita komunitas nih belum mencukupi. Artinya kita hitung secara ini kita tanggung lagi dengan 1.000 rupiah kan tidak bisa dapat, toh. Dan kita juga dalam kita komunitas kita beberapa orang saja. Kalau bisa di grup apa tuh? KGTK tuh. Itu sudah kami sudah ini. Coba sedikit centil saja, kasih naik. Jangan sampai ada yang ini nggak bisa dibantu. Itu kami sudah laksanakan, Bapak Wakil. Hanya mungkin teman-teman yang di KGTK ini mungkin masih berpikir bahwa komunitas kita ini ada cenderungnya ke ada yang ditunggangi atau ya seperti itu, atau cenderung ke politik, sehingga mereka masih takut. Kalau hari ini mereka hadir, mungkin mereka sadar bahwa niat kita ini betul-betul baik, dengan pendidikan kita pada daerah Alor ke depan lebih baik begitu. Jadi kita masuk di kalender dulu. Ya, salah satunya kalender kan begitu. Kalender ini dengan uang berapa bisa cetak itu kalender? Yang minimal paling 3 juta 4 juta. karena apa? Itu jangan kan, tunggu kita itu dulu. Ya, Sudah, nanti saya potong, jalan saja. itu di mana? Jadi apa? Betul, kita potong kok. Kalau di Aron mahal, lewat mahal. Kalau di rumah saya 15.000. Jadi, oke, teman-teman, pembahasan visi maupun misi sudah selesai dan kita sudah membahas program apa saja yang akan kita kerjakan ke depan. Salah satunya adalah kita membuat pencarian dana dan itu sudah kita bahas. Semoga apa yang kita cita-citakan ini tercapai, dan saya yakin kita punya niat yang baik, Tuhan pasti akan mempermudah kita punya jalan. Amin. Terima kasih. Salam komunitas Umar Bakri Peduli Pendidikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Semangat.